Mengelola dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS itu bisa dibilang gampang-gampang susah ya kan? Banyak banget aturannya yang harus dipatuhi. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas aturan mainnya, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 Tahun 2026, biar Anda bisa mengelola dana BOS untuk SMA dan SMK dengan lebih percaya diri dan pastinya nggak salah langkah. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebetulnya dana BOS itu? Menurut peraturan, ini adalah dana alokasi khusus non-fisik. Bahasanya agak formal ya. Gampangnya gini deh. Ini adalah dana untuk biaya operasional sekolah sehari-hari, tapi di luar gaji pokok pegawai. Jadi, murni untuk kebutuhan non-personalia. Nah, biar gampang, kita udah bagi pembahasannya jadi 5 bagian utama. Kita akan lihat bareng-bareng siapa aja yang berhak dapat dana ini, terus dananya bisa buat apa aja, gimana aturan bayar honor, apa yang sama sekali nggak boleh dilakukan, dan yang terakhir soal lapor-melapor plus sanksinya. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Masuk ke bagian pertama, dana BOS itu buat siapa aja sih? Nah, sebelum Anda pusing mikirin mau dipakai buat apa dananya, langkah paling awal dan paling krusial itu, ya memastikan sekolah Anda memang memenuhi syarat sebagai penerima. Yuk kita cek bareng-bareng apa aja kriterianya. Pertanyaan besarnya kan, sekolah saya berhak nggak ya? Nah, jawabannya itu ada di 6 syarat wajib ini. Jangan sampai ada yang kelewat. Mari kita periksa satu persatu. Oke, menurut pasal 9, ada 6 syarat yang sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar. Pertama, harus punya NPSN yang valid di Dapodik. Kedua, datanya harus udah diupdate sebelum 31 Agustus tahun sebelumnya. Ketiga, buat sekolah swasta, izin operasionalnya harus beres. Keempat, rekeningnya wajib atas nama sekolah, bukan nama pribadi ya. Kelima, sekolahnya bukan sekolah kerjasama. Dan yang terakhir, bukan dikelola kementerian lain. Enam-enamnya ini harus checklist semua. Oke, kalau sekolah Anda udah lolos semua syarat tadi, selamat. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih, perencanaannya. Dananya boleh dipakai buat apa aja sih? Mari kita lihat komponen-komponen utamanya. Nah, ini dia aturan pertama yang wajib banget diingat. Minimal 10% dari total dana yang Anda terima, itu hukumnya wajib dialokasikan untuk perpustakaan. Bisa buat beli buku teks, buku non-teks, atau pengembangan perpus lainnya. Ini jelas jadi prioritas dari kementerian untuk genjot literasi siswa. Selain kewajiban 10% buat perpus tadi, pasal 42 ini ngasih fleksibilitas yang lumayan luas kok. Dana bisa dipakai buat macam-macam, mulai dari penerimaan siswa baru, kegiatan belajar, ekstrakurikuler, sampai perawatan sarana-prasarana. Nah, ada yang spesial nih buat SMK. Ada 2 komponen tambahan yang relevan banget buat ningkatin kompetensi keahlian siswa dan juga buat bantu lulusannya biar cepat keserap di dunia kerja. Keren kan? Nah, ini dia nih, bagian yang paling sering jadi pertanyaan. Soal bayar honor. Gimana sih aturannya? Boleh nggak? Berapa batasnya? Tenang, semuanya ada aturannya dan kita akan bedah satu persatu sekarang. Di sini, aturannya ngebedain dengan jelas antara sekolah negeri dan swasta. Kalau sekolah negeri, maksimal cuma boleh pakai 20% dari total dana buat bayar honor. Tapi, kalau sekolah swasta, dikasih kelonggaran lebih besar, bisa sampai 40%. Kenapa beda? Ya, karena memang struktur kepegawaiannya juga beda kan? Oke, buat guru ada 4 syarat yang semuanya harus terpenuhi. Jadi ini bukan pilihan ya. Pertama, statusnya harus non-ASN. Kedua, namanya harus tercatat di Dapodik. Ketiga, wajib punya NUPTK. Dan yang keempat, ini penting, dia belum dapat tunjangan profesi guru. Kalau ada satu aja dari 4 ini yang nggak terpenuhi, mohon maaf, honor dari dana BOS nggak bisa cair. Nah, kalau untuk tenaga kependidikan atau staf administrasi, syaratnya lebih simpel. Cuma 2. 1, harus non-ASN. 2, harus ada surat penugasan atau SK resmi dari kepala sekolah. Simpel, tapi tetap harus dipatuhi. Tadi kita udah bahas apa aja yang boleh. Sekarang, sama pentingnya, kita harus tahu apa aja yang sama sekali nggak boleh dilakukan pakai dana ini. Ini adalah red flag-nya. Ini larangan nomor 1 dan paling fundamental. Dana BOS, dengan alasan apapun, haram hukumnya ditransfer ke rekening pribadi. Dana itu harus tetap ada di rekening resmi sekolah sampai waktunya dibelanjakan. Titik. Aturannya juga tegas banget soal ini. Dana BOS nggak boleh dipinjamkan ke pihak lain. Mau itu ke perorangan, ke yayasan, atau ke institusi lain, nggak boleh. Dana ini murni hanya untuk operasional sekolah yang bersangkutan.
Nah, ini juga sering jadi pertanyaan. Dana BOS itu boleh buat renovasi atau perbaikan ringan, misalnya genteng bocor atau ngecat ulang. Tapi kalau untuk membangun gedung baru atau nambah ruangan dari nol, itu dilarang keras ya. Ini detail kecil tapi penting banget. Sekolah dilarang pakai dana BOS buat beli software atau aplikasi pelaporan keuangan. Kenapa? Karena sistem pelaporan resminya itu udah disediain gratis sama kementerian. Jadi, nggak ada alasan buat buang-buang uang beli software lain. Oke, kita sampai di bagian terakhir, tapi nggak kalah penting, kewajiban lapor. Ini soal akuntabilitas. Yuk kita lihat gimana mekanismenya dan apa konsekuensinya kalau sampai telat. Ada 2 tanggal keramat nih yang wajib dicatat di kalender semua bendahara sekolah. Tanggal 31 Juli itu batas akhir laporan tahap pertama. Lalu 31 Januari tahun depannya itu buat laporan realisasi total setahun. Jangan sampai kelewat ya. Kenapa tanggal-tanggal tadi penting banget? Nah, ini dia jawabannya. Telat lapor tahap 1 aja, langsung ada sanksi potong dana di tahap berikutnya. Dan potongannya nggak main-main loh. Telat sebulan, dipotong 2%. Telat 2 bulan, potongannya jadi 3%. Dan seterusnya. Konsekuensinya langsung terasa di kas sekolah. Dan ini adalah sanksi pamungkasnya. Kalau keterlambatannya udah parah banget, misalnya sampai tanggal 25 Oktober, laporan tahap 1 belum juga masuk, maka sekolah itu bakal kehilangan haknya atas seluruh dana BOS tahap 2. Jadi dana tahap 2 hangus nggak akan cair sama sekali di tahun itu. Wah, ini fatal banget kan? Jadi, dari semua aturan teknis tadi, intinya apa sih? Sebenarnya, semuanya bermuara pada 5 prinsip utama ini. Pengelolaan dana itu harus fleksibel sesuai kebutuhan, efektif biar hasilnya maksimal, efisien biar nggak boros, accountable biar bisa dipertanggungjawabkan, dan transparan biar semua terbuka. Anggap aja ini kompas Anda dalam setiap pengambilan keputusan. Pada akhirnya, aturan ini dibuat bukan buat ngekang loh, justru sebaliknya. Ini adalah kerangka biar sekolah bisa berinovasi dengan aman. Nah, setelah paham aturan mainnya, pertanyaan terbesarnya sekarang kembali ke Anda. Dengan dana dan aturan yang lebih jelas ini, inovasi keren apa yang bakal Anda ciptakan buat memajukan sekolah dan para siswa?